Wahai diri ini yang selalu melakukan dosa, salah dan perbuatan maksiat, apakah tidak takut dengan azab Allah yang menimpa seluruh anggota tubuh di masa akan datang atau sekarang? Sungguh sangat rugi diri ini yang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara terus-menerus, tak pernah merasakan bosan dalam melakukan kesalahan dengan sadar atas apa yang dikerjakan. Perintah yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah akan tetapi tidak mengerjakannya. Larangan-larangan untuk ditinggalkan akan tetapi dikerjakan. Kesehatan anggota tubuh, ilmu yang didapat, makanan beraneka ragam bentuk dan jenisnya, pakaian menempel pada di kulit, kendaraan untuk menghemat waktu, alat-alat elektronik yang digunakan mempermudah pekerjaan, rumah beserta seluruh isinya untuk dipakai. Kesemuaan itu rezeki pemberian dari Allah. Pemberian rezeki yang diberikan Allah seharusnya untuk disyukuri dengan beribadah kepadanya. Kesemuaan itu didustakan dengan cara tidak mengerjakan perintahnya. Padahal di dalam surah Ar-Rahman diulang secara terus-menerus tentang mendustai nikmat yang diberikan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai diri ini yang selalu melakukan dosa, salah dan perbuatan maksiat, apakah tidak takut dengan azab Allah yang menimpa seluruh anggota tubuh di masa akan datang atau sekarang? Sadarkah diri ini bahwa kematian selalu menghampiri setiap waktu dimanapun berada? Apakah engkau tidak mendengar dan membaca berita yang disampaikan Allah kepadamu melalui lisan, tulisan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW? Belum cukupkah peringatan yang ditimpakan kepada orang-orang yang hidup sebelum kamu sehingga kamu menganggapnya hanya sekedar berita belaka? Di dalam Al-Quran surah As-Sabah ayat 15-19, Allah memberi rezeki yang dianugerahkan Allah, tapi mereka berpaling dan menzalimi diri mereka sendiri, sehingga Allah mendatangkan banjir yang besar dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Quran surah As-Sabah ayat 15, Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran surah As-Sabah ayat 16. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl, dan sedikit pohon sidr. Quran surah As-Sabah ayat 17. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran surah As-Sabah ayat 18. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam, beberapa negeri berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Quran surah As-Sabah ayat 19. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang-orang yang sabar dan bersyukur. Di dalam surah Al-Quran, surah Ad-Duhan ayat 37, kaum Tuba, Allah menimpakan azab sehingga mereka binasa. Quran surah Ad-Duhan ayat 37, apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan, karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 50, dan surah Yunus ayat 92, Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan Allah di Lautan Merah.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedangkan kamu menyaksikan. Quran Surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kaum Madian diazab Allah dengan hawa yang sangat panas. Meskipun mereka berteduh, tapi tidak mampu melepaskan rasa panas sehingga mereka binasa. Quran Surah At-Taubah ayat 70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surat Hijr ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Quran Surah Thaha ayat 40. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal mereka beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Quran Surah Al-Hajj ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Wahai diri ini, kembalilah ke jalan Allah sebelum menyesal kemudian hari.